Halo Soccermania, kita jumpa lagi dengan podcast Radar Sampit khusus membahas FIFA World Cup 2022 di Qatar. Dan kali ini sudah memasuki babak semifinal atau 4 besar. Setelah kemarin di babak 8 besar itu penuh dengan ketegangan, penuh dengan drama juga pertandingannya, dan bahkan di akhir-akhir pertandingan diwarnai dengan tangisan para pemain bintang. Tim yang berhasil lolos pada semifinal yaitu Kroasia setelah berhasil menaklukkan peringkat 1 FIFA yaitu Brazil yang juga favorit juara. Brazil harus takluk dengan adu penalti setelah gagal mempertahankan keunggulannya 1-0. Dan kita bisa lihat bagaimana bintang Brazil Neymar Junior sampai menangis terseduh-seduh, bahkan di pernyataan terakhirnya dia tidak menjamin apakah dia akan kembali membela timnas Seleção itu. Kemudian selain Brazil yang tersingkir, juga tim yang dijuluki tim Oranje yang biasa dijuluki juara tanpa gelar juga salah satu raksasa Eropa yaitu Belanda, anak asuhan Louis van Gaal ini juga takluk, dikalahkan Argentina dengan adu penalti juga dengan skor sangat tipis. Walaupun sebelumnya di jalannya pertandingan Argentina dengan Belanda ini sangat atraktif dan sangat bertensi sangat tinggi karena diwarnai dengan berbagai ketegangan baik pra pertandingan maupun setelah pertandingan. Argentina sukses menyingkirkan Belanda dengan pertama gol yang dicetak di Lusail Iconic Stadium yang dicetak oleh Noel Molina yang menerima asis cantik dari sang kapten Lionel Messi. Dan di babak kedua Belanda berhasil comeback dengan memasukkan Wout Weghorst yang juga berhasil mencetak 2 gol hingga menyamakan skor menjadi 2-2, dan pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu hingga akhirnya adu penalti, dan Argentina kembali menang, mengulang sejarah di Piala Dunia 2014. Mereka berhasil menaklukkan Belanda dengan penalti dan kali ini skornya 4-3. Bahkan laga kedua tim ini, tensi panas kedua tim ini berlangsung sampai setelah pertandingan, karena beberapa pemain Belanda bahkan terlihat memprovokasi pemain Argentina, dan pemain Argentina pun ada juga yang terprovokasi, termasuk sang kapten Lionel Messi pun juga sempat memprotes kepemimpinan wasit asal Spanyol yang memimpin laga tersebut. Hingga kabar terakhir, FIFA melakukan investigasi apakah ada pelanggaran kode etik antara laga tim Oranje dengan tim Al Ahly Céleste ini. Kita mudah-mudahan tidak berdampak buruk kepada Argentina yang lolos ke babak 4 besar. Namun sayang, di Argentina walaupun mereka berhasil lolos, tapi ada beberapa pemainnya juga yang menjadi tumbal dalam laga melawan Belanda tersebut, yaitu Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel. Terpaksa kedua mungkin akan absen di babak 4 besar karena akumulasi kartu. Dan laga antara Argentina versus Belanda ini bisa dibilang mencetak rekor kartu kuning terbanyak, yaitu 17 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk pemain Belanda. Dan selain itu juga ada kontroversi juga yang melibatkan sang kapten Argentina Lionel Messi dengan pelatih Belanda Louis van Gaal terkait mungkin ya komentar Louis van Gaal sebelum laga yang dianggap Messi tidak respect terhadap dia.
mungkin itu mudah-mudahan hasil laga kedua tim ini tidak berdampak di empat besar, karena bagaimanapun artinya yang kalah sudahlah kalah gitu. Artinya kita akan kita akan menyaksikan selanjutnya tim yang lolos. Mungkin itulah karena kedua tim ini memang punya sejarah panjang, bisa dibilang musuh bebuyutan, sehingga tensinya masih sangat terasa. Namun itulah sepak bola. Artinya selain juga di situ ada drama di lapangan, juga ternyata juga ada drama di luar lapangan yang cukup menguras emosional. Selanjutnya Portugal versus Maroko. Ternyata juga di luar prediksi banyak pihak. Yang tadinya Portugal di atas kertas mungkin bisa menaklukkan tim berjuluk Singa Atlas ini, ternyata di luar dugaan Maroko tetap solid pertahanannya sebagaimana mereka bermain ketika menaklukkan Belgia dan juga ketika mereka menaklukkan Spanyol. Maroko berhasil menaklukkan Portugal dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Saiz. Atau nama lengkapnya lupa nih. Pemain yang memiliki postur yang sangat tinggi, yang cukup sulit dihadang oleh kiper Portugal ketika itu. Selanjutnya Prancis kembali menasbihkan diri mereka sebagai salah satu tim yang terkuat dan favorit juara juga setelah berhasil menaklukkan perlawanan tim Inggris atau Three Lion yang dikomandani oleh Harry Kane dan kawan-kawan. Prancis berhasil menang 2-1 dan bisa dibilang ini sebuah keberuntungan karena ada 2 kali penalti ketika itu yang dihadiahi wasit kepada Inggris. Namun Harry Kane sang eksekutor ternyata hanya mampu mencetak 1 gol penalti dan satunya gagal, sehingga Prancis, tim berjuluk Les Blues ini berhasil kembali ke 4 besar, dan kita tunggu apakah Prancis juga berhasil nantinya akan menaklukkan Maroko sehingga mereka kembali masuk final sebagaimana Piala Dunia tahun 2018 lalu. Nah, itu saja sedikit ulasan dari pertandingan di 8 besar. Kita selanjutnya akan mencoba mengulik prediksi babak 4 besar. Pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari, itu pertama kali laga akan dijalani oleh Argentina versus Kroasia. Kedua tim ini sebenarnya tidak asing lagi. Mereka sudah beberapa kali bertemu, bahkan ada trauma yang cukup buruk mungkin bagi Argentina, karena di Piala Dunia periode sebelumnya di 2018 Kroasia pernah mencukur Argentina dengan skor telak 3-0. Walaupun jauh di periode Piala Dunia sebelumnya, yaitu tahun 1998, Argentina pernah menang 1-0 tipis dengan Kroasia yang ketika itu diisi juga pemain bintang. Mungkin ada nama-nama legenda mereka seperti Zvonimir Boban, kemudian ada juga mungkin ketika itu Christian Krajicek juga. Nah, sementara di babak di event persahabatan, kedua tim ini juga beberapa kali bertemu dan rekor pertemuan mereka bisa dibilang berimbang. Argentina 1 kali menang, kemudian Kroasia 1 kali menang dan 1 kalinya draw. Dan apakah kali ini tim asuhan Lionel Scaloni ini bisa meredam kecerdikan Kroasia yang diasuh oleh pelatih mereka, yaitu Zlatko Dalic,
Di samping itu mereka juga memiliki satu gelandang atau bisa dibilang playmaker sejati yang bisa dibilang veteran juga, yaitu Luka Modric yang sejauh ini tampil apik di Piala Dunia dan salah satu punggawa klub papan atas Spanyol, Real Madrid. Nah, Lionel Messi akan beradu di lini tengah dengan Luka Modric, dan ini merupakan pertandingan yang cukup unik, cukup menarik karena dengan dua gaya sepak bola yang berbeda, yaitu satu gaya atraktif Amerika Latin yang akan dipertunjukkan oleh tim Tango ini berhadapan dengan tim yang selama ini tampil kalem namun mematikan, yaitu Kroasia. Di kubu Kroasia ternyata juga diisi oleh pemain-pemain yang merumput di liga-liga elit Eropa. Di antaranya ada seperti kipernya ya Ivica Ivušić juga yang bermain di NK Osijek, kemudian Ivo Grabic yang bermain di Atletico Madrid, kemudian Dominik Livakovic yang bermain di Dinamo Zagreb, dan back Kroasia yang cukup terkenal juga yang selama ini cukup tangguh ketika melawan Brazil juga sampai pemain Brazil kemarin sulit menembusnya, yaitu Josip Stanisic yang bermain di Bayern Munchen. Kemudian ada Dejan Lovren juga pemain senior yang juga dulu tampil di Piala Dunia 2018 yang pernah bermain di klub elit Premier League yaitu Liverpool dan pernah membawa Liverpool juara Liga Champions, yaitu Dejan Lovren yang sekarang bermain di Zenit St. Petersburg. Kemudian juga ada Joško Gvardiol yang bermain di RB Leipzig. Jadi rata-rata pemain Kroasia mereka juga selain tampil di Liga Champions Eropa juga mereka bermain di turnamen Europa League, Piala Eropa. Ya, sementara di tengah kita tahu sendiri ada dikomandanin oleh Luka Modric yang bermain di Real Madrid, kemudian ada Marcelo Brozovic yang bermain di Inter Milan, kemudian ada Nikola Vlasic yang bermain di Torino, ada Mario Palasic yang juga berbahaya, dia bermain di Liga Italia di Atlanta, kemudian ada Christian Jakic di Eintracht Frankfurt Jerman, kemudian ada Ivan Perisic yang bermain di Tottenham Hotspur yang baru pindah ke Tottenham Hotspur, dan ini juga salah satu pemain depan yang cukup senior di Kroasia dan berpengalaman juga. Jadi bisa dibilang Argentina harus sangat berhati-hati kali ini menghadapi Kroasia. Tapi walaupun demikian di Argentina juga kita yakin diisi oleh pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Di situ ada Angel Di Maria yang bermain di Juventus dan pernah bermain di PSG juga, dan mantan juga dia pernah jadi andalan juga di Real Madrid, dan tidak asing lagi di situ juga ada Lionel Messi, peraih 7 kali Ballon d'Or yang sekarang bermain di PSG. Kemudian ada Angel Correa juga yang bermain di Atletico Madrid. Tambah lagi akan diuji kembali ketajaman Lautaro Martinez yang menjadi striker di Inter Milan. Sementara di tengah juga Argentina juga mungkin mudah-mudahan kalau tidak cedera ya atau tidak terkena akumulasi kartu, yaitu Leandro Paredes yang juga bermain di Juventus. Kemudian ada juga salah satu back kanan tangguh dari Argentina yang mungkin apakah nanti bisa diturunkan atau tidak, yaitu Rodrigo De Paul yang bermain di Atletico Madrid. Kemudian ada juga Alexis McAllister, pemain tengah yang bermain di Brighton Albion di Premier League. Termasuk ada Enzo Fernandez juga yang bermain di Benfica, dan striker muda mereka yaitu Julian Alvarez yang bermain di Manchester City, dan tidak lupa back tangguh mereka yang juga senior yaitu Nicolas Otamendi yang selama ini tampil cukup gacor yang bermain di Benfica. Ini pertandingan ini akan bisa dibilang sangat seru. Jadi yang pasti pertarungan dua kapten senior yaitu Luka Modric dan Messi akan tersaji di laga Kroasia versus Argentina. Selanjutnya pada hari Kamis, laga selanjutnya yaitu pukul 2 dini hari juga
akan mempertemukan tim Ayam Jantan atau bergelar Les Blues yang dilatih oleh Didier Deschamps akan menghadapi pemain Maroko yang dikapteni oleh pemain Maroko yang selama ini berhasil menaklukkan sejumlah raksasa Eropa. Walau demikian, pemain Maroko ini ternyata juga banyak merumput di liga-liga elit Eropa juga, dan ini merupakan ancaman juga bagi Prancis. Nampaknya kali ini Prancis tidak bisa meremehkan juga para pemain Maroko, apalagi di situ ada salah satu pemain PSG juga, yaitu Achraf Hakimi yang juga satu klub dengan Kylian Mbappe, yaitu striker Prancis, dan tentunya dia juga sangat hafal dengan tipikal pemain Prancis, karena dia juga Achraf Hakimi ini pemain kelahiran Spanyol namun dia merumput di Liga Prancis. Selain itu tim Maroko juga memiliki beberapa penyerang yang sudah sangat hafal juga dengan atmosfer para pemain atau situasi permainan bola di Eropa, seperti Hakim Ziyech yang selama ini bermain di Chelsea. Kemudian ada Amine Harit juga yang bermain di Marseille. Kemudian Abde Ezel Zoli yang bermain di Osasuna Liga Spanyol. Kemudian ada Zakaria Aboukal yang bermain di Toulouse. Dan ada beberapa pemain lainnya yang juga cukup berbahaya, terutama bisa dipastikan sang kiper fenomenal yang bermain di Sevilla Spanyol, yaitu kiper asal Maroko, yaitu Yassine Bono, dipastikan akan tampil untuk meredam juara bertahan Les Blues ini. Ditambah lagi ada pemain Nusair Mazraoui yang bermain di Bayern Munich. Kemudian ada Nayef Aguar yang bermain di West Ham United di Liga Inggris. Kemudian ada Romain Saiz ini dia sang kapten ya, tapi informasi terakhir dikabarkan dia diragukan apakah bisa tampil atau tidak di 4 besar ini, karena kemarin dia mengalami cedera dan sampai ditandu keluar ketika timnya meladeni Portugal. Bahkan dia sampai menangis karena dia sangat berperan penting juga di lini tengah yang selama ini bermain di Besiktas. Kemudian juga ada pemain Jawad El Yamik yang berasal dari Real Valladolid, Spanyol juga. Kemudian ada Sofyan Amrabat. Nah, mungkin Sofyan Amrabat ini yang bisa diprediksi menggantikan Romain Saiz yang cedera. Dia akan menggantikan Romain Saiz menjadi kapten. Sofyan Amrabat ini selama ini bermain di Serie A di Fiorentina. Selain itu ada Abdel Hamid yang jadi gelandang juga, Abdel Hamid Sabiri yang bermain di Sampdoria. Kemudian ada Zedine Ounahi yang bermain di Angers, Prancis. Bilal El Khanous yang bermain di klub Genk, Belgia. Jadi rata-rata pemain Maroko ini mereka juga merumput di klub papan atas, klub artinya liga utama negara-negara Eropa. Jadi tidak heran mereka sudah sangat terbiasa meladeni para pemain Eropa. Sementara di Prancis, kita tidak asing lagi. Di Prancis di situ ada striker yang selalu tampil jadi starter, yaitu Olivier Giroud yang kemarin juga mencetak gol, dan belakangan ini Giroud tampil cukup impresif ya. Kemarin ketika melawan Polandia juga dia mencetak gol, dan ketika melawan Inggris dia juga mencetak gol. Prancis kita tahu di belakang dijaga oleh kipernya, dijaga oleh Hugo Lloris yang saat ini bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian selain itu di belakang juga ada Benjamin Pavard yang bermain di Bayern Munchen. Ini salah satu bintang juga. Kemudian ada Jules Koundé yang bermain di FC Barcelona. Kemudian ada Rafael Varane yang baru saja
pindah dari Real Madrid dan sekarang bermain di klub Manchester United. Selain itu ada William Saliba yang bermain di Arsenal, kemudian Presnel Kimpembe yang bermain di PSG, kemudian ada Dayot Upamecano yang bermain di Bayern Munich, kemudian ada Ibrahim Konate yang bermain di Liverpool, kemudian Theo Hernandez yang bermain di AC Milan, dan Lucas Hernandez yang bermain di Bayern Munich. Kita tahu sendiri back Prancis nampaknya diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Elit Eropa. Selain itu juga di lapangan di posisi tengah di tim Les Blues ini ada Eduardo Camavinga yang bermain di Real Madrid. Nah, kita bisa lihat Eduardo Camavinga juga punya penampilan sangat bagus di Real Madrid. Kemudian ada Aurelien Tchouameni yang kemarin mencetak juga ketika melawan Inggris, dan dia juga bermain di Real Madrid sebagai gelandang. Kemudian ada Youssouf Fofana yang bermain di Monaco, ada Matteo Guendouzi yang bermain di Marseille, kemudian Adrien Rabiot yang bermain di Juventus, kemudian ada Jordan Verretou yang bermain di Marseille. Sementara di depan, pemain depan Prancis itu sudah tidak asing lagi. Di situ ada Antoine Griezmann yang selama ini beberapa kali memberikan assist yang cukup bagus kepada Kylian Mbappe atau kepada Giroud. Bahkan informasi terakhir dari berita yang kita baca, Griezmann rekor asisnya bahkan sudah melebihi rekor asis milik salah satu legenda Prancis, yaitu Zinedine Zidane. Griezmann agak ditarik ke tengah. Nah, selain Griezmann juga ada Kingsley Coman yang bermain di Bayern Munich, kemudian Ousmane Dembélé. Nah, Ousmane Dembélé salah satu pemain Prancis juga yang masih muda, mungkin umurnya sekitar baru 23 tahun dan bermain di FC Barcelona. Sejauh ini juga sangat atraktif bermain dan selalu menjadi starter. Dan tidak asing lagi ada Kylian Mbappe juga, kemudian Christopher Nkunku yang bermain di RB Leipzig, dan tentunya Olivier Giroud yang bermain di AC Milan. Kita akan nantikan laga Prancis versus Maroko ini, yang pasti juga akan menarik. Dan prediksi di atas kertas gitu, kalau kita lihat dari materi pemain, terutama pemain Prancis yang rata-rata bermain di Liga Elit Eropa, di papan atas Liga Elit Eropa, seperti bermain di Bayern Munich, kemudian ada bermain di Barcelona juga, beberapa pemain bermain di PSG, bermain di Real Madrid dan di Manchester United. Di atas kertas pemain Prancis diunggulkan dalam babak 4 besar ini untuk bisa meredam sang kuda hitam singa atlas, yaitu Maroko. Tapi bukan tidak mungkin apabila Maroko tetap konsisten dengan permainan mereka ketika menaklukkan beberapa tim raksasa Spanyol, bukan tidak mungkin Maroko bisa menaklukkan Les Blues. Apalagi sejauh ini para pemain Maroko sangat mengkampanyekan menghormati sang ibu, ya, salah satu pemainnya sering ketika dia selebrasi timnya berhasil menang, dia selalu mendatangi ibunya. Apakah kali ini doa ibu dari para pemain Maroko ini ampuh untuk menaklukkan Les Blues? Memang dari sejarah pertemuan kedua tim ini, Maroko tidak pernah menang ketika menghadapi Prancis di turnamen internasional maupun di babak persahabatan. Sementara di kubu sebelah, yaitu Argentina versus Kroasia, di atas kertas prediksi Kroasia akan berhasil menaklukkan Argentina, karena Kroasia sebelumnya dalam satu dekade terakhir bahkan lebih, dia pernah menduduki peringkat 3 Piala Dunia, seperti pada tahun sebelum di bawah 2014 dia pernah peringkat 3. Kemudian di Piala Dunia seri 2018 dia pernah jadi runner up dan ketika itu kalah 4-2 dengan Prancis. Sementara Argentina rekor laga internasional memang dia 36 kali tidak pernah dikalahkan.
Artinya dan pertama setelah 36 kali tidak terkalahkan itu dia dikalahkan oleh Arab Saudi kemarin di fase penyisihan. Namun setelah era di Armando Diego Maradona, Argentina sangat sulit untuk bisa tembus ke partai puncak. Memang pernah Lionel Messi ke final Piala Dunia kalau tidak salah tahun 2016 dan kala itu dikalahkan oleh Jerman dengan gol Mario Götze. Tapi dari stabilitas permainan memang Kroasia juga bisa dibilang tim yang paling stabil penampilannya dan tidak terlalu banyak kontroversi. Jadi sangat tipis di atas kertas. Mungkin yang diunggulkan Kroasia, walaupun sebagian mayoritas di Indonesia khususnya mungkin menjagokan Argentina. Bisa dibilang dua tim ini 50-50 punya peluang untuk bisa saling mengalahkan, dan kemungkinan akan terjadi lagi drama adu penalti untuk menentukan siapa yang akan lolos ke final antara Argentina versus Kroasia. Beda halnya dengan Prancis versus Maroko, karena dari segi data track record memang Prancis sangat jauh di atas Maroko untuk di atas kertas. Tapi kita tidak tahu, namanya sepak bola itu bulat. Kita tidak tahu apa kejutan bisa terjadi, karena memang terbukti di Piala Dunia Qatar 2022 ini banyak sekali kejutan yang terjadi. Kita tidak tahu apakah mungkin Maroko juga mungkin bisa ke final. Piala Dunia, dan ini sebuah rekor yang baru. Mungkin itu saja dulu prediksi dari kami Leader Sampit. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga bagi para soccer mania untuk menentukan siapa yang akan diunggulkan di babak 4 besar, dan bisa menambah keseruan menonton babak semifinal FIFA World Cup Qatar 2022. Mungkin itu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam olahraga.